Terjemahan baru 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bahagialah kita sekalian yang membaca dan merenungkan sabdanya dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita masing-masing. Hosiana. Karena dosa. Jadi pikiran Kristus dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Bagaimana pikiran yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah? Dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Di sini juga Paulus mengatakan, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang manis, yang sedap untuk manusia. Ini manusia yang brengsek, dia dinanya. Sama seperti kalau kita punya Honda itu kan motor dari Yamaha juga. Karena Honda tidak pernah sponsor kita. Punya motor katakan, saya bisa beli buat mobil kita. Tapi kalau dia sudah merugikan, dia balik ke bengkel. Kita kadang-kadang bosan untuk merawatnya. Kita kasih ke pembeli, kita beli yang baru. Saudara, kita belajar kerendahan hati dari Tuhan sendiri. Dengan rendah hati, ia menjadi manusia, sama seperti saudara dan saya. Bayangkan dia membasuh kaki kita. Ia menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Ia merawat kita dan dia memberi kepada kita kehidupan. Bisa saja Tuhan menciptakan manusia yang lebih baik dari saudara dan saya. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Di dalam Kristus kita mengenal kasih-Nya, solidaritas-Nya yang luar biasa, yang harus kita tunjukkan juga dalam hidup kita. Ia berkorban sampai mati di kayu salib. Bisa saya ada di sini, kalau saya katakan saya berkorban untuk dia, andai kata dia berdua, saya bisa mengorbankan dompet saya. Ini mah, ambil semua. Mana istri saya? Andai kata dia harus jantung. Saya mungkin berpikir, dokter katakan hanya jantungnya Bapak yang bisa menyelamatkan itu. Bapak-bapak saya tanya gimana pikiran bapak-bapak? Ya udah lama, kalau memang mama harus pergi saja. Biar bapak yang jaga anak-anak. Sudah mamanya pergi, keguguran dan kita, ternyata aku nggak bisa jaga anak-anak sendiri. Aku butuh orang lain, cari lagi yang lain. Saudara-saudara, Tuhan memberi jantung hatinya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pengorbanan kita yang mungkin kita hitung sebagai sebuah korban untuk orang lain, tidak ada bandingnya dengan pengorbanan Allah untuk hidup kita
ini. Karena itu saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dalam persekutuan ini, sekali lagi nama Yesus dipertaruhkan, sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas dan juga yang ada di bumi. Orang akan melihat khotbah di sini kecil sekali prosentasenya untuk menebarkan orang. Tetapi khotbah kita melalui tindakan kita itu luar biasa maknanya, dan akan meninggikan Kristus jikalau kita melakukan firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, tindakan kita, apa yang kita perbuat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sudah nama Kristus dimuliakan. Hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-55 Jemaat Tuhan di KBB Tirta-Empul Grobogan. Jemaat yang sudah dewasa, jemaat yang sudah mandiri, jemaat yang tidak pernah berhenti untuk bersaksi, tetapi terus menerus untuk menyaksikan kebaikan yang Tuhan beri buat jemaat di sini. Begitu juga pada saat ini, beberapa saudara-saudara kita mengakhiri periodisasi pelayanannya 2020-2024. Pelayanan yang tidak mudah, pelayanan yang dihantui dengan pandemi COVID-19, dan melayani dalam kebingungan. Kita rindu persekutuan seperti sebelum COVID, tapi COVID melanda, tetapi tidak ada teman-teman yang berhenti takut karena COVID, mengundurkan diri dari pelayanan kemajelis. Mereka tetap setia, bahkan mungkin ada yang kena COVID, ada yang kena. Saya 2 kali kena COVID di sini dan di Manado, dan ketika kami bertemu dengan ketua sinode yang lain, kami saling bangga. Aku kena COVID 2 kali, aku kena COVID 5 kali. Jadi yang tidak pernah COVID, tidak pernah COVID malu, karena dibilang kamu tidak berani keluar, makanya kamu tidak kena. Pengorbanan yang Bapak Ibu berikan untuk melayani jemaat Tuhan, mungkin jemaat tidak akan mampu untuk menghargai, tetapi Tuhan sangat-sangat menghargai. Bapak Ibu telah mengorbankan waktu untuk keluarga, untuk merawat jemaat Tuhan yang ada di sini. Begitu juga dengan mereka. Dan minggu ini minggu baru, kita bersama-sama diajak untuk menghayati bagaimana Tuhan masuk untuk menderita bagi kita. Masa sengsara, tapi sengsara yang ditibakan pada Tuhan Yesus Kristus adalah sengsara yang harus kita pikul. Dia telah memikulnya untuk kita. Dan kalaupun ada sengsara-sengsara yang lain yang harus kita pikul, itulah bagian yang harus kita pikul, baik itu sakit penyakit, mungkin penderitaan, mungkin kemarahan ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Itulah bagian yang harus kita pikul. Kalau itu terjadi, lihatlah pada Yesus yang telah memikul salib, memikulnya untuk dunia ini, untuk saudara dan saya. Selamat ulang tahun yang ke-55, selamat memasuki minggu Pamaruk, dan juga terima kasih kepada saudara-saudara Majelis Jemaat 2020-2024, dan juga berterima kasih kepada saudara-saudara yang akan diteruskan dan ditentukan untuk melanjutkan perjalanan pelayanan jemaat di sini. Amin. Saat